Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Hari ini kita kedatangan tamu. Kali ini tamunya beautiful ya. Tamunya ini luar biasa, bisa gue bilang dia termasuk selebgram lah ya. Terus dia juga seorang wanita karir yang mempunyai visi yang menurut gue cukup luar biasa. Ya udah nggak usah tunggu-tunggu lagi, kita panggil Novi. Halo Novi, welcome. Halo. Thank you for coming ya. Ya, Wah, si Novi mukanya udah capek banget. Ini contoh-contoh wanita karir yang 24 jam tuh rasanya nggak cukup, Bristers. yes, Right? right. Wow, ini spektakuler. Nah, semoga Bristers bisa ngambil pelajaran dari Novi ya. Ya, I hope I can share juga sih yang Nice, gue yakin bisa lah. Dengan muka lo yang sudah lesu, pasti banyak yang bisa lo ceritakan di sini. sedih ya, sampai lecek banget ya muka gue. Oke, Nov, gini, karena Bristers mungkin ada yang baru kenal lu, ada yang mungkin ya udah tahu ya. Cuma boleh dong share, I mean what you do, what your daily activities gitu. Maksudnya who you are lah. Biar Bristers mungkin jadi kenal dengan sosok Novi ini. Oke, ya, jadi gue Novi, gue saat ini itu kerja profesional di sebuah teknologi company as of head of business development and head of projects. Oh wow. Gitu. Dan juga gue seorang housewife yang harus mengurus suami di rumah dan juga anak terakhir karena yang menjaga nyokap gue lah ya gitu. Oh wow, itu aja sudah 4 Bristers. Luar biasa. Dari awalnya berarti kan ini secara nggak langsung sudah punya 2 posisi berbeda ya. Apakah itu memang di-assign sebagai kerjaan tetap dari awal atau memang di tengah perjalanan di-assign untuk jadi head project atau? Oke, mungkin bisa gini sih. Jadi gue itu pindah pekerjaan pada saat lagi COVID-19 ini. Jadi actually gue udah di approach-nya itu tuh I think di Desember lah, akhir-akhir tahun 2019. Dan sampai akhirnya I decided to move, itu tuh pas banget lagi COVID gitu. Jadi I move tuh around bulan April. Nah, awalnya itu gue dealing as head of business development, so kayak ya thinking untuk gimana ya improve the business lah ya, improve the business dan juga as a partnership lah gitu. Nah karena kondisinya memang lagi COVID, PSBB, jelas pasti bagian partnership itu nggak akan bisa seperti biasanya. Ya berjalannya ya, pasti berjalannya kurang smooth pasti ya. nggak akan bisa fully functional. Nah jadi memang gue jadi dapat tambahan itu which is head of projects. Kenapa head of project? Which is sampai gue bertanya, jadi head of project itu my scope itu apa? Ingat ya Nov, projects. Jadi pakai S ya belakangnya. Jadi lebih dari satu. Jadi dia bilang you need to handle a lot of things on your plate gitu. Oh oke, I understand. Terus ya tetap happy karena maksudnya kalau gue itu dalam melakukan pekerjaan I'm trying to giving my best whatever I can do gitu loh. Jadi gue nggak pengen kerjain tuh setengah-setengah. Jadi gue tipe yang kalau gue udah start I need to cross my finish line gitu. Kalau itu my moto hidup kali ya, my mindset gitu. Mentalitasnya udah seperti itu. Wow, nice. I mean itu berarti benar-benar Novi mau menunjukkan kalau profesionalism itu ada, trust juga ada, itu pasti bisa mendevelop karir menjadi lebih baik. Oke, bicara tentang karir, ini kan pasti bolehlah share sedikit. Maksudnya dari awal, apakah Novi memang mau menjadi seorang ibu berkarir? Kan ada orang bilang ibu rumah tangga aja. Nah kalau ini kan berarti kan benar-benar business woman, career woman. Apakah memang dari awal niatannya seperti itu?
boleh nggak di-share ceritanya sedikit dah, petualangan bisa maksudnya sampai jadi head project itu kan sesuatu yang luar biasa ya, nggak semua bisa achieve loh. Ya, I think yang gue syukurin itu adalah untuk di umur gue sekarang, gue udah bisa reach my position right now. Ya walaupun mungkin banyak yang lebih baik, tapi bagi gue itu udah such a blessing ya for me gitu loh. Karena my career path itu tuh, iya dibilang smooth banget kan enggak lah, pasti ada pasti. kayak halilintar lah ya di Dufan gitu kan. Nah apa yang bisa gue lakukan dari dulu itu ya kembali itu seperti moto gue kemarin yang tadi gitu loh, give your best apapun itu gitu. Karena gue awalnya itu ya gue masuk pekerjaan pertama gue itu di salah satu FMCG terbesar. Pekerjaan professional life ya bisa dibilang, karena gue udah kerja waktu gue kuliah. Jadi waktu gue kuliah itu gue itu udah kerjanya sebagai pengajar di kampus. Jadi gue terakhir itu megang sampai 4 kelas. Dan juga gue part time di finance departmentnya, karena gue itu lulusan finance. Jadi gitu. Sempat ngajar dulu ya awal mulanya. Jadi gue ngajar itu 2 semester, 2 semester lah kurang lebih. Jadi asdos kah? Jadi gue jadi asdos, dan kebetulan memang semenjak gue kuliah itu juga orang mempercayakan gue menjadi tutor. Jadi gue ngajar lah ya, gue ngajar teman-teman gue. Jadi gue tuh tipenya kalau di rumah gue bukan anak yang belajar, jadi tapi malah mengajari. Iya, jadi gue tipenya kalau gue sudah sampai rumah, gue pengen main, gue pengen. Jadi gue punya anjing kecil-kecil ya, gue main sama mereka. Terus I spend time with my mom and my dad gitu loh. Jadi lo udah melupakan semua beban-bebannya di rumah gitu ya. Iya, jadi tapi pada saat gue keluar rumah ya gue teman-teman ngajar, awalnya belajar kelompok, tapi gue jadi yang ngajarin gitu, which is itu ngebuat gue apa ya namanya, di luar kepala lah ya, apa yang dosen gue ajarkan jadi gitu loh. Kebiasaan mungkin ya. Jadi kebiasaan dan apa ya namanya, nggak tahu, I feel joy gitu loh kalau gue bisa ngajar dan gue bisa memberikan dampak lah ke orang lain. That's really nice. Gitu. Dan gue pikir-pikir ternyata itu tuh sudah gue lakukan dari kecil sebenarnya. Jadi gue dari SD itu gue pernah ngelesin orang, bukan ngelesin sih, jadi guru les gitu. Jadi gue suka ngegambar zaman dahulu. Dari kecil tuh which is umur SMP, SMA? No, 3 atau 5 SD, gue lupa ya, around that gitu. Itu jadi karena teman gue sih yang ngajak, ngelihat gue bisa melukis, terus ada orang tua yang anaknya masih TK maksudnya atau kelas 1 SD, gue lupa sih exactnya umur berapa, cuma gue inget banget itu gue masih SD, gue ngajarin mereka melukis ya pakai cat minyak, kanvas dan lain-lain. Jadi 3 sampai 5 SD? Iya, sekitaran segitu. Jadi gue memang hobi dulu, jadi guenya pun memang dilesin lah sama orang tua gue untuk melukis. Dan karena itu gue jadi punya pengalaman itu, dan ada orang yang mau belajar ya gue bisa ajarin. So I earn my first 50,000. Ya 50,000, 50,000 melukis. 50,000 ngajarin. 50,000 itu sangat besar dulu. Iya, waktu dulu ya. Itu jadi ya untuk gambaran Bristers dulu zaman SD kurang lebih kita seumuran itu 100,000 kita bisa buat nonton, beli baju, makan, ongkos pulang pergi itu udah masih berasa kembalian. Kaya lah ya. Betul. Itu buat gambaran ya Bristers. 50,000. My first own money lah ya dari SD itu luar biasa loh. Jadi iya kayak gitu. Cuma ya memang nggak lama lah ya. Habis itu udah SMP, SMA ya kayak biasa aja. Terus mulai di kuliah itu gue sudah mulai kerjanya itu dari gue ngajar. Maksudnya gue jadi tutor. Asdos itu ya. Asdos kan udah di semester akhir. Nah ini gue jadi tutor. Tutor. Jadi kayak misalnya gue udah di semester 4, ada anak semester 1 yang mau ngeles atau apa. Nah itulah dari situ gue udah bisa
lumayan bisa dibilang kayak uang jajan gue lah ya. Extra, uang jajan gue tuh so I'm not asking anymore buat pocket money dari orang tua ya. Dari bokap nyokap gue. Jadi ya udah gue jadi ngerasakan itu karena waktu gue kuliah 2 tahun terakhir sebelum gue lulus gue tahu bokap gue sakit. Gue sakit, so gue berusaha lah ya ngurangin bebannya beliau gitu loh. Jadi I'm trying untuk belajar sebisa mungkin untuk sebisa mungkin untuk mandiri dan juga untuk apa ya bisa dibilang, gue tau lah ya kampus gue itu kan nggak terlalu murah. Jadi paham. Jadi dan gue jadi nggak pengen ngebebanin my dad gitu loh. Jadi kalau bisa ya gue kurangin. Jadi gue tuh belajar mati-matian untuk dapat free beasiswa dari kampus ya, which is tapi ternyata tidak terjadi karena buat dapat beasiswa yang ada sedikit free yang maksudnya kayak next semester free itu harus IPK dan IPS itu IP semester harus minimum 3,75 gitu. Oh, that's really high. Yes. Jadi gue salahnya semester 1 dan semester 2 gue nggak belajarnya sampai segitunya. Jadi ada lazy time-nya lah ya. Gue tetap reach my goal juga gue tetap reach, tapi untuk dapat free biaya sekolah itu gue harus 375. So semenjak itu gue belajar selalu yang di reach itu IP semesternya selalu reach terus. IPS-nya IPK-nya nggak reach karena itu kumulatif kan. Betul. Gitu. IPK Jadi average gitu. Jadi even gue sampai pernah di satu sisi gue cuma kurang tinggal 0,01 apa 0,02. So kalau gue dapat A minus pun itu udah nggak bakal ngangkat my grade gitu loh. Jadi gue yang sampai gue sampai say sorry sama my dad walaupun my dad nggak minta. Jadi my dad tuh nggak minta yang udah nggak apa-apa. Responsibility aja lah ya. Jadi gue cuma yang papi sorry gue nggak bisa ngeringanin gitu loh. Gue nggak bisa ngeringanin biayanya gitu. Padahal ya gue cuma dia nggak minta tapi itu cuma kayak being nice kid lah ya, jadi anak yang baik ya. Nah terus di sisi itu pun gue juga di saat gue kuliah itu dari uang tutor I'm trying to make a business gitu. Jadi gue sama teman gue bikin bisnis yaitu customized shoes. Oh jadi sebelum menjadi wanita karir sempat membuat bisnis dulu? Iya, jadi bisnis kita dulu jalan kurang lebih 2 tahun lah. Gitu 2 tahunan lebih custom shoes dan kita speciality-nya lebih ke leather. Jadi leather asli gitu. Nah kenapa sih bikinnya shoes? Karena kaki gue susah banget jujur. Kaki gue tuh pakai sepatu mahal aja juga tetap lecet gitu. Jadi bukan karena size. Iya gitu, nggak ngerti kenapa gitu. Jadi mungkin susah gitu loh. Jadi makanya gue bikin shoes karena gue pengen comfort lah ya gitu. Ya kurang lebih gitu ya. Long story short intinya itu harus tutup. Bukan harus tutup ya, harus gua relakan karena tapi sebenarnya bisnisnya running pretty good lah ya. Dibilang sampai well banget sih enggak, karena yang pasti kita cuma pernah inject money sekali, me and my friends cuma pernah sekali. Jadi gua di bagian mana, my friends bagian mana. Tapi ya namanya masih anak muda, nggak berani yang kayak ya udah bayar aja manajer atau bayar apa. Belum berani untuk spending terlalu banyak. Kita berusaha untuk menggunakan dana yang ada dan udah kita yang cek. Jadi ngelihat tempatnya juga yang jaraknya jauh supaya murah gitu-gitu ya. Dan kondisinya mungkin juga pada saat itu gue sudah mulai kerja di kantoran. Jadi habis selesai dari kampus gue kerja di kantoran. Ya kan? Gue lulus tuh Desember 2013. Gue graduation itu Juni 2014 dan gue udah keterima di kantoran itu di April. Jadi ini posisinya sempet di satu waktu kuliah, kerja kantoran. Enggak, kuliah udah selesai. Kuliahnya selesai dulu baru kerja kantoran. Berarti yang pas kuliah itu sambil yang custom shoes. Iya. Bener ya?
sesudah kuliahnya selesai berarti ada custom shoes dan kerja. Oke. Dan tutor juga. Jadi 3 in 1. Oke. Kalau boleh share sedikit nggak, maksudnya background dari family memang ada mentoring atau maksudnya secara bisnis ya? Apakah emang udah, soalnya kan dari tadi cerita dari kecil aja udah suka mengajari orang gitu, menjadi kayak dari kecil suka cari duit. Oh, motivasinya ternyata cari duit. Kirain mulia banget, ternyata ada udang di balik bakwan, saudara-saudara. Oke. Soalnya gue suka bukan suka itu sih, maksudnya gini, gue suka kalau gue bisa membeli sesuatu dengan hasil jeripaya gue sendiri tanpa gue harus minta. Jadi kayak contohnya mungkin gue sudah diajarkan dari kecil, kalau lu mau sesuatu lu nabung. Jadi bukannya nggak dikasih, tapi lu nabung. Yuk lu belajar. Terus kayak gue juga tipe yang kalau gue achieve sesuatu, gue dapat rewards. Jadi my parents itu ngajarin kayak gitu dan akhirnya kebiasaan sampai sekarang dong. Rewards and punishment? Iya, gitu. Jadi sampai sekarang itu kalau gue kayak gue udah earn something gitu ya, ya udahlah gue boleh kasih reward to myself. Proud Yes, lah ya. I can reward to myself. Ya nggak harus belanja, bisa aja kayak having a me time, ya ke salon, ya gitu-gitu sih. Dari semua cerita sejarah itu panjang ya. Sangat-sangat panjang dan menarik tentunya. Dari lulus, mulai karir dan habis itu lanjut ke bukan lanjut ya, paralel dengan sepatu. Dan sekarang setauku sudah tidak berjalan lagi ya yang soal custom sepatu ya. Di antara dua pilihan itu kenapa mau meneruskan karir? Maksudnya sejarahnya pasti ada dong, ada ceritanya kenapa gue mau lanjut karir aja. Pasti kan ada keputusan yang dibuat ya saat itu ya. Bisa dibilang satu, kayak yang tadi gue cerita juga, awalnya kan my dad sakit, ya kan, my dad sakit dan kebetulan when I liquidate bisnis gue, itu my dad itu udah pass away. Ya kan? I'm sorry for that. Jadi karena my dad udah pass away, ya I need to choose, ya harus ada fixed income dong. Sedangkan kalau lu punya bisnis, satu, lu itu tuh pikirinnya itu resiko, satu kapal, lu ngerti gak? Bukan cuma diri lu sendiri, lu mikirin satu kapal, karyawan lu harus makan apa, responsibility-nya besar ya. Terus kayak gimana omset dan lain-lain. Dan kebetulan partner gue juga at that moment gue sudah karir lumayan like almost 1 tahun lah ya di office. Temen gue juga keterima kerja, so kayak waktu kita juga udah kebagi nih, my partner udah nggak bisa terlalu kontrol, and then gue juga udah nggak bisa terlalu kontrol. Fokus lagi lah ya. Jadi waktu gue kan Senin sampai Jumat udah pasti di kantor, dan gue ke kantor itu rumah Tangerang, kantor Sudirman. Jadi berangkat itu tuh jam 5, jam setengah 6 pagi. Perjalanan setiap hari. Berapa lama macetnya? Karena mau nggak macet, jadi berangkatnya harus jam 5, setengah 6 biar jam 6 gue nyampe kantor. Dan pulangnya malam jam 9, jam 10 gitu. Jadi jadi I think kenapa gue bisa di position ini pun karena my life itu ngajarin kayak gitu sih. Kayaknya my pattern of life-nya tuh jadi udah ngebentuk lah ya kayak jadi gitu. Kurang lebih sudah, Novi merasa kurang lebih sudah ada garis yang sudah terlihat dan mau nggak mau harus ambil keputusan yang tepat di saat itu ya. Yes, karena gue harus pilih kan, gimana nih, apakah mau lanjutin bisnis? Jelas, tapi waktu kalau mau lanjutin bisnis ya gue harus gue fokus, karena otak gue belum bisa split terlalu banyak gitu loh. Karena kalau lu split terlalu banyak, akhirnya lu nggak bisa giving 100% in every plate. Agree. Kan, jadi ya udah saat itu gue bilang ya udah deh, gue fokus aja di ini karir, dan kebetulan juga karena my partner juga nggak bisa fokus juga, ya udah we decided for good ya gitu. Karena kalau mau ya memang kita harus all out gitu, gue bilang. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi berarti gitu. Secara nggak langsung kehidupan karir ini terbentuk karena karena your dad ya kurang lebih. Jadi itu decision untuk
ya maaf kata untuk kelangsungan hidup lah ya, untuk perjalanan waktu saat itu ya. Wow, oke. Interesting sekali ceritanya. Ada 2 yang gue ambil nih. Sacrifice yang diberikan itu ya tadi harus merelakan sesuatu yang sudah dibangun untuk ya for good lah. Ya, betul. Itu sacrifice pertama. Sacrifice kedua, dengan menjalankan berbagai banyak kegiatan, mungkin dulu waktu bersama keluarga sangat sedikit ya, minim ya. Iya, itu dikit. Waktu istirahat juga dikit. Sampai even my mom itu bisa bilang, lu buat apa cari uang kalau ujung-ujungnya lu sakit. Ya betul. Karena memang gue tuh sampai, dan memang karena gue juga enjoy ngajar, jadi memang gue pada saat kerja pun tidak pernah merasa capek gitu ya, atau nggak melihat waktu? Iya, nggak nginget waktu sih ya, mungkin lebih ke situ. Jadi apa ya, gue bangun ke kantor tuh jam 5 pagi kan, jam 5 setengah 6 pagi. Terus anak-anak kuliah yang at that moment junior gue tuh masih nyari-nyari gue untuk ngajar. Jadi even sama mereka tuh nyamperin gue ke kantor untuk gue ngajarin mereka di kafe kantor gue, bawah kantor gue itu ada restoran, so gue ngajarin. Dan bahkan kadang-kadang gue ngajarin bisa sampai jam 3 pagi lagi, karena kan namanya anak kuliah sistem kebut semalam gitu ya. Jadi biasanya tuh 2 minggu menjelang mereka UTS, 2 minggu menjelang UAS itu pasti gue busy banget. Jadi gue bener-bener yang kayak pagi ketemu pagi lagi ya, kerja aja terus kayak gitu. Tapi ya gue ngerasa capek, suara sampai hilang, tapi I feel joy. Gitu, gue merasa enjoy aja kalau gue bisa ngelihat apa anak yang gue tutorin, terus atau siapapun itulah ya, even my team bisa maju, itu tuh nggak tahu, gue ngerasa happy aja gitu loh. So I already give something to them gitu. Wow. Selain sacrifice yang tadi time, ada nggak sacrifice lain yang lo berikan untuk, maksudnya ya perjalanan karir itu kan dibilang gampang juga enggak. Cuma lu bisa sukses di dunia perkantoran nih. Ada sacrifice apa aja nggak sih yang diberikan selain waktu, selain tadi mungkin bisnisnya? Pertemanannya I mean dalam arti ya time juga sih sebenarnya. Jadinya kan gue nggak bisa hangout. Gue jadi nggak gitu bisa hangout banget kan ya, karena gini, itu is life tuh kayak segitiga gitu loh. Lu mau bagus yang di A sama B, C-nya itu pasti ketinggalan. Iya kan, betul sih, segitiga gitu, triangle. Jadi ya lu mau pilih yang mana gitu. Nah kalau lu mau tiga-tiganya ya pasti lu waktunya satu abis, nggak ada istirahat, nggak ada apapun itu ya, kurang lebih gitu. Logik itu gue biasa bicarain segitiga itu ada 3, kesehatan, keuangan, sama keluarga, dan kalian cuma bisa pilih 2 dari itu, betul kan? Betul. Ya, berarti kurang lebih sama ya pemahamannya ya. Nah, di dunia perkariran ini ya, gue yakin nih Bristers yang nonton pasti banyak lah orang-orang karir nih yang nonton. Boleh nggak kasih, maksudnya kayak saran lah untuk sukses di dunia karir perkantoran ini harus gimana sih? Karena kalau gue dengar dari lu aja belum lama langsung dipilih jadi head project, itu sesuatu yang luar biasa loh. Karena itu sesuatu hal yang tidak bisa, apalagi kalau lu anak baru, untuk mendapatkan sebuah chances menjadi sebuah head project dan memimpin sebuah tim itu sangat susah. Ya, gue bersyukurnya mungkin dari on my first career. I already get promoted within a year, maybe less than a year, gue udah di-promoted waktu gue masih first career ya, my first office. So, jadi gue udah dipercayakan untuk punya tim, walaupun ya timnya belum besar lah, maksudnya punya 1 anak aja juga udah 1 tim kok ya. Gitu. And then dari situ, terus juga dari yang timeline project gue rata-rata itu harusnya waktu ngerjainnya 3 bulan. Waktu gue yang handle diminta 2 bulan dan gue selesaikan. Waktu 2 bulan gue selesaikan, kreditnya banyak sekali di challenge lagi
lu bisa gak selesain 1,5 bulan? Iya, gue selesain 1,5 bulan. Tapi sometimes itu terlalu men-challenge diri gue sampai gue nggak tidur. Gue pernah nggak tidur 3 hari by the way. Karena untuk ya itu yang gue bilang, gue nggak mau nggak selesai. Ya, I don't know it's very good or not. Tapi sometimes kadang-kadang itu malah nggak bagus karena terlalu banyak bekerja maybe gitu. It's just part of responsibility. Yes, karena bagi gue ya itu yang tadi gue bilang. Kalau gue udah starting something, gue nggak pengen gue nggak selesain gitu. Ya walaupun belum perfect, ya udah, tapi I'm trying to finish it gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang sacrifice, gue cukup sacrifice beberapa hal lah gitu. Jadi kayak contohnya waktu gue di first FMCG yang termasuk besar juga lah ya, itu gue juga dapat multinational company tawaran waktu gue masih sekitar I think baru 2 tahun lah. Tapi karena gue lagi menghandle project dan gue nggak ya kembali gue nggak mau kalau nggak nyelesain. Kayak gue lagi di middle of ngerjain sesuatu, gue ditawarin, lu mau gak? Tapi gue butuh lu harus on board ke kita within 1 month. Oh wow, oke. Terus gue bilang sorry nggak bisa. Terlalu karena mendadak. Gue baru bisa itu bulan sekian. Gue bilang, jadi when I already reach my timeline gitu, gue udah selesai, gue baru ya akhirnya gue harus tinggalkan itu. Sedangkan mungkin kalau gue dulu di situ ya gue nggak tahu karir gue udah bisa kayak gimana juga gitu ya. Bisa jadi gitu. Betul. Cuma ya segala hal nggak boleh disesali, selalu ada hikmahnya. And then gue dikasih kepercayaan sama teman kita, which is teman gue dan lu juga, itu untuk ngurus company-nya dia. Ya gitu, untuk ngurus company-nya dia. Dan itu gue bersyukur dari gue ngerjain big company, yang which is pasti ada politik, and everything. Sampai gitu. Private company sekarang. Ya, which is gue abis itu gue megang ke bisa dibilang startup F&B. And I really enjoy it. Di situ mungkin bisa dibilang kayak palu gada. Dibilangnya Chief Everything Officer. Wow, nice. Tapi ya it's just a title, you know. Kalau lu kerja di orang itu tuh nggak penting lah title sebenarnya. Tapi what I'm glad itu ya setidaknya you prove everyone kalau you can do the work really well lah ya. Gitu. Maksudnya ya mungkin selalu ada kekurangan lah ya, nggak mungkin 100% bagus gitu loh. Gue yakin dulu gue juga in that company juga nggak 100% bagus banget, tapi setidaknya dulu kita tuh cuma berlima satu company, tapi waktu yang gue tinggalkan itu udah cukup banyak lah ya, udah berapa puluh orang gitu waktu itu. Jadi I feel joy itu kayak gue ngerawat baby sampai udah mulai bisa dewasa lah gitu, udah bisa sampai doing something that baby. And then gue dapat callback ke company. Jadi pemilik company nomor 1 dan nomor 3 itu pemilik utamanya sama chairman-nya. Gitu. Jadi gue dapat callback tapi memang beda division. Yang ketiga ini benar-benar handling startup. Jadi ya dunia per startup kan dulu lagi booming banget. Nah di situ gue diminta sebagai finance-nya untuk handling 26 perusahaan portfolionya gitu. Nah di situ gue belajar gimana namanya standarisasiin report, terus juga gimana caranya ngecek dan doing mini audit to every company-nya, sampai dikasih kepercayaan juga dari handling 26. Jadi kan tadinya going wide, when you going wide you cannot going deep, right? Correct. Nah jadi begitu gue dari 26 itu, terus gue dapat ditanya, lu mau gak pelajarin khusus nih yang bagian teknologinya? Oh ya, karena gue pikir, oh ya udah sebelumnya kan gue F&B, ya udah deh gue belajar aja di bagian teknologi. Gue belajar di bagian teknologi, di situ pindah tuh jadi mengerucut kan. Nah tapi di situ gue menjadi portfolio manager. Nah, the portfolio manager itu yang ngelihatnya strategic wise-nya, and then finance part-nya juga. Ya, di situ tuh bener-bener mungkin company ketiga itu gue belajar gimana caranya bicara dengan CEO level itu kan, dan handling CEO nggak sembarangan orang yang bisa ngomong. Ya nggak mudah. Betul. Ya kan.
gimana tetap harus bicara itu gimana ya, handling partner itu kan nggak bisa yang kayak mentang-mentang kita invest di that company and then kamu gini nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Semuanya harus ada data yang kita bahas ya. Betul. Dan cara penanganan every person itu beda-beda. Di situ gue benar-benar belajar yang kayak handling kayak gini tuh harus gini, harus angle-nya harus kayak gini nih masuknya, angle yang ini harus kayak gini gitu masuknya. Ya kayak gitu. Terus ya di situ habis itu baru dapat offer lagi di company yang sekarang. Secara nggak langsung gitu. Itu benar-benar jadi Wonder Woman ya. Semua dihajar ya. Iya bisa sekali. Dibilang kayak gitu. Sebenarnya bagus tidak bagus sih jadinya. Cuma maksudnya ya dengan memberikan dedikasi 100% ini jalan terbuka sangat luas sehingga bisa sambil belajar, sambil bekerja dan maksudnya you gain a lot of experience. Yeah. Itu gua aja duduk di sini bingung. Gua disuruh ngulangin lo ngapain aja gua udah nggak ingat jujur aja. Dan itu wow, it's a lot. Wow. Oke, sekarang pertanyaan yang paling simple deh. Apakah lu menyesal menutup usaha bisnis lu dan memilih untuk berjalan di kehidupan karir? No. Dan lu malah menikmati ini? Ya, I enjoy my life path sih. Oke, kalau lu disuruh bikin opportunity untuk membangun bisnis baru dan lanjut karir, apakah? Actually kalau ngomong mikir bikin bisnis, jelas gue juga pasti pengen gitu kok. Maksudnya bahkan even gue ngomong juga sama my husband, kapan ya gue bisa punya bikin bisnis sendiri gitu. Maksudnya bukannya dalam arti gue bilang berkarir di dunia profesional itu nggak enak atau gimana, tapi semua pasti ada plus minusnya, ada benefit yang pasti lain ada lah. Pro dan kontranya gitu loh. Ya saat ini gue belum bisa decided untuk tinggalin my professional life ya karena ada hal-hal yang perlu gue urus kan gitu. Jadi gue belum bisa. Cuma mungkin kalau gue cuma disuruh jadi housewife doang, kayaknya gue juga nggak bisa jadi housewife doang karena my dreams itu gue dulu pernah bercita-cita itu adalah gue pengen jadi dosen. Agak aneh ya emang. Tapi emang jiwa lu berarti mau mengajar, udah intinya itu aja. Gue pengen jadi dosen, tapi bukannya dosen tetap. Jadi gue pengen tetap, misalnya gue bekerja, misalnya I have business, tapi gue misalnya kayak once a week atau twice a week itu gue tuh ngajar, kayak cuma ngajar 1 kelas, 2 kelas, tapi gue punya network karena yang bertambah. Itu ada hobi ya berarti ya, ada ketertarikan di dunia mengajar ya. Wow, it's really nice. Wow, thank you for your story, Nov. Ini story-nya sih cukup amazing. Dimana orang kadang maksudnya kalau udah punya bisnis balik ke jalur karir susah biasanya orang-orang. Cuma ya maksudnya di luar tadi ada ya cerita sedikit soal parents ya. Cuma tetap biasa orang lebih mau menjalani usahanya sendiri biasanya gitu. Cuma wow, di sini gue belajar kalau lu serius dalam bidang apapun ya pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan sih. Selama kita berjuang, kita serius, giving out 100% ya. Giving out 100%, serious, focus. Ya, and you become Novi now. No lah, tapi maksudnya kalau gue bilang kalau misalnya lu tadi tanya mau bikin bisnis, pengen banget bikin bisnis, cuma ada waktunya lah. Cuma kalau saat ini gue disuruh bikin bisnis, mungkin gue juga masih ada ketakutan gitu. Ketakutan yang dalam arti ya gue nggak pengen gagal. Maksudnya nggak pengen gagal yang dalam arti kalau lu bikin bisnis, lu itu punya satu kapal, kapal lu itu tuh muatannya banyak dan ada orang-orangnya. Kalau misalkan being entrepreneur kalau lu belum ready itu tuh lebih baik jangan, karena kenapa, lu mesti pikirnya tuh banyak sekali, stresnya dahsyat ya. Lu betul, jadi jangan dipikir kalau namanya jadi pembisnis itu tuh tenang-tenang aja. Lu harus manage your employee, terus lu harus manage cash flow, which is orang tuh jarang banget mikirin cash flow. Jadi kadang orang mikirnya simple soalnya. Pikir PNL udah hijau, tapi sebetulnya di luar itu masih banyak ternyata kayak PNL lu hijau tapi cash flow lu nggak bagus. Itu tuh banyak banget yang kayak gitu. Terus
lu mesti mikirin marketingnya, lu mesti mikirin apa, itu banyak banget. Dan hal itu yang membuat gue bilang gue udah ready loh ya, karena banyak hal banget ya yang mesti kita pikirin. Dan I wish someday I have business lah. Gitu. Karena ya kembali gue bilang, gue juga nggak tahu kan gue akan di dunia pekerjaan ini sampai kapan. Betul. Yang benar-benar kayak terlock lah ya. Kalau namanya lu kerja di profesional itu, lu tuh 9 to 6 tuh di kantor, minimum tuh 9 to 6 tuh lu di kantor. Paham. Gitu. Jadi banyak yang lu sacrifice juga. Tapi ya perbedaannya kalau lu di kantor you already have a fixed income. Ya udah, hidup tenang gitu. Hidup lu cukup tenang lah. Kalau entrepreneur, kalau lu lagi not it's doing going well, a roller coaster. Yes, it's a roller coaster. Gitu. Oke, gue paham nih. Jadi kesimpulan yang Novi bilang, lu kalau mau bikin bisnis, ya lu harus ready, siapin mental dulu ya. Jangan sembarangan cuma asal buka, asal jadi, karena tidak sesimpel itu ya. Dan kesimpulan keduanya, lu nggak usah minder. Career life juga is a good thing ya. Karena lu serius, lu mengejar karir, lu bisa jadi sukses. Betul ya Nov ya? Betul banget. Intinya sih when you give your best, give 100% apapun itu, ya menurut gue semuanya bisa jalan kok. Kan yang namanya lu tulus ngerjain sesuatu ya pasti lu dapat lah. Tuhan tuh selalu ngeliat kok, itu satu. Kedua, bagi gue yang paling penting itu adalah ya dunia pekerjaan itu juga sometimes nggak selalu being fair gitu loh. Maksudnya maybe people bisa ngelihatnya, wah Novi bisa kayak gini, ini enak, ini segala macam. You are not on my shoe. Lu nggak tahu gue tuh tidur tuh sampai jam berapa, gue bangun jam berapa, untuk gue bisa in my life right now gitu loh. Lu nggak tahu gitu loh. Just be respectful aja ya. Jadi intinya lu jangan pernah menjudge orang lain, oh ini enak hidupnya. No, semua orang punya masalah gitu. masing-masing. Semua orang punya masalahnya masing-masing gitu. Jadi agree. Gitu. Itu kalimat yang bagus. Jangan menghakimi orang lain, Bristers. Karena mereka punya masalah pribadinya, kita nggak tahu apa, semua pasti ada alasannya. Jadi harus keep supportive, be respectful sama situasi sekeliling kamu. Ya sekeliling keluarga Bristers atau teman-teman Bristers pasti semuanya punya cerita masing-masing. Wow, thank you Novi. Ini cerita yang luar biasa. Gue yakin banget Bristers akan dapat ilham nih dari seorang Wonder Woman di sini. Kalah. Bristers, bagi yang mau nanya, misalnya ada yang bingung mau nanya, mau curhat kek atau mau nanya pendapat dari seorang Wonder Woman di sebelah gua ini, langsung aja ke bawah tuh, tulis di kolom komen atau lihat di description ada Instagram kita. Follow langsung Instagramnya. Semua pertanyaan nanti ada feed khusus untuk pertanyaan ke Ibu Wonder Woman sebelah gua ini. Tulis semua pertanyaan itu, jangan khawatir, gua akan langsung tanyain ke Novi. Jawabannya nanti akan kita infokan di Instagram, bisa live IG atau kita bikin video lagi, nanti pasti diinfokan. Jadi stay tune di Instagram kita. So Novi, once again thank you for coming. Udah jauh-jauh datang sampai, wah udah sampai jam berapa nih kita interview. Thank you banget. So Bristers, AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.